Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Hingga pada saat malam ini, kami ada lagi sebagaimana kami adanya, semuanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, urapilah kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur 78 ayat 19 sampai 22. Tertulis demikian. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketidakpercayaan merupakan sikap yang tidak disukai Tuhan. Tuhan berkenan atas orang-orang yang percaya kepada janji-janji firman-Nya, dan yang mengucapkan perkataan yang baik, serta yang senantiasa mengucap syukur kepadanya. Keraguan dan perkataan yang tidak benar tentang Tuhan merupakan hal yang mencobai Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat bahwa ketidakpercayaan kepada Tuhan merupakan suatu fitnah terhadapnya. Dalam ayat 19, mereka berkata, bisakah Tuhan menyediakan hidangan di padang gurun? Mempertanyakan kemampuan Tuhan yang Maha Kuasa berarti menentang dan memfitnah sifat dan kemampuannya. Teks Ibrani ayat ini mengandung kalimat, mereka mempertanyakan kemampuan Tuhan untuk menyediakan meja. Artinya saudara bahwa mereka tidak merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan dan mengolok-ngolok Tuhan soal kemampuannya menyediakan meja makan. Seperti meja makan yang biasa mereka hadapi di Mesir. Bayangkanlah saudara, kalau saudara sudah menyiapkan makanan untuk anak-anak saudara, dan anak-anak saudara marah-marah mempertanyakan soal tidak ada meja. Ini adalah gambaran bagaimana kurangnya rasa syukur atas berkat yang telah diterima. Dalam ayat yang ke-20 kita membaca bagaimana sikap umat Israel yang meskipun telah melihat air keluar dari batu dan mereka mengakui itu sebagai mujizat, tapi masih meragukan kuasa dan kemampuan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka yang lainnya. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka berkata, bisakah Dia memberi roti juga? Bisakah Dia menyediakan daging untuk bangsanya? Setelah mereka melihat banyak keajaiban dan kemahakuasaan Tuhan, seharusnya mereka terus percaya akan kuasa dan kemampuan Tuhan. Tapi di sini saudara, mereka dengan berani menyindir dan berkata-kata yang tidak baik, sedemikian rupa, seolah hal-hal yang lainnya berada di luar kekuasaan Tuhan. Mereka mengolok-olok Tuhan, dengan secara tersirat mengatakan Tuhan tidak mampu untuk menolong mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, bahwa seringkali kita juga bersikap sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Kesulitan dan masalah yang baru seringkali menimbulkan ketidakpercayaan yang baru di dalam diri kita. Padahal seharusnya kita tidak bersikap demikian. Kesulitan dan masalah yang baru hendaknya menimbulkan iman yang baru, yang makin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari percayalah selalu kepada Tuhan. Miliki iman yang kuat di segala keadaan.
baik susah atau senang. Bersyukurlah kepada Tuhan atas semua kebaikan-Nya, dan jangan meragukan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Di setiap waktu dan keadaan kita, jangan ucapkan kata-kata yang tidak benar tentang Tuhan. Jangan mempertanyakan dan meragukan kuasa-Nya, tapi ucapkanlah yang baik. Naikkanlah syukur, bersyukurlah dengan segala yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, dan pujilah Tuhan senantiasa. Sikap percaya kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa percaya kepadamu, tidak meragukan Tuhan, senantiasa mengucap syukur, dan tidak menantang Tuhan dengan perkataan-perkataan kami yang tidak benar, yang mengolok-olok kuasa Tuhan, yang meragukan, dan yang meremehkan kemampuan Tuhan. Tuhan, ajar kami, agar di setiap situasi dan keadaan, kami senantiasa percaya kepadamu. Baik dalam keadaan senang maupun susah, kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang beriman, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang tidur kami pada malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.